Waalaikumsalam. Ustaz, saya mohon penjelasan ulang tentang menjual hewan kurban dari daging kurban. Apakah yang berkurban boleh menjual daging sepertiga punya dia, atau kita yang yang dapat hewan kurban itu mustahil boleh menjual hewan kurban yang dibagikan? Ya, bagi yang punya hewan yang berkurban tidak boleh menjual. Tapi kalau yang nerima, yang terbaik tidak dijual. Tetapi kalau ada daging sejak beras nggak ada, anaknya sapi nggak ada duit, boleh. Tetapi yang berkurban tidak boleh menjual dagingnya. Tapi untuk fakir miskin setelah menerima daging banyak, anak dia sakit nggak ada beli obat malu pun, maka dia jual, boleh. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa yang pernah kesal saja karena sering jadi pembicaraan. Yang pertama, berkorban untuk orang yang sudah mati. Ya. Hanya sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, berkorban dengan binatang, dengan hewan yang umurnya belum mencapai, tapi karena gemuk berdaging, kayak biar boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, berkorban itu apakah harus hewan yang jantan atau boleh berbeda? Terima kasih. Bagus pertanyaan. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat seperti itu. Bolehkah berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Jawabannya khilaf. Ada perbedaan dari ulama. Yang pertama, kalau disertakan oleh almarhum atau almarhumah, nah boleh. Hanya namanya bukan kurban tapi sedekah. Ada yang mengatakan tetap hewan kurban. Suatu dalil bahwa Nabi sudah wafat. Boleh buka kitab Uhudul Muta'al ya, bahwa Nabi sudah wafat setiap tahun. Ali radhiyallahu lalu menyiapkan hewan kurbannya Nabi satu ekor kibas dan hadisnya sahih. Nah, yang mengatakan tidak boleh tapi bukan kurban sedekah. Kalau disatakan namanya bukan kurban tapi sedekah. Ada yang mengatakan tetap namanya kurban, tapi nggak ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Oh, nggak sampai, berarti kau belum baca kitab yang sampai. Kalau ulama yang mengatakan belum tidak sampai, benar kata-kata mereka sampai, itu ada salah. Sampai itu ikhlas, anak soleh, dan hati yang lain dan sebagainya. Ya, itu jawabannya saya. Ada mengatakan bukan kurban tapi sedekah. Ada mengatakan itu tetap kurban. Dalilnya adalah Nabi itu sudah wafat setiap tahun tetap disiapkan satu domba oleh Ali, berhentinya setelah Ali radhiyallahu anhu wafat. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau hewan itu belum, kalau kambing 2 tahun atau poel giginya, ya? Kalau unta, unta 5 tahun masuk tahun genap. Kalau kerbau atas sapi pun 2 tahun atau sudah poel giginya. Nah, bagaimana kalau belum 2 tahun? Ya, kambing ini kalau sudah poel boleh, tapi kalau belum poel atau belum 2 tahun tidak boleh. Walaupun kau Nabi memberikan ketentuan, kata Nabi umurnya sudah masuk 2 tahun, masuk tahun ketiga, dan pas 2 tahun lebih 1 hari boleh, kurang 1 hari ini boleh. Jadi ketentuan dari Nabi hadis ini. Ya, walaupun unta itu gemuk, kalau belum umur 5 tahun belum. Nah, umur 5 tahun atau 2 tahun untuk kambing. Nah, kalau 1 tahun kibas, seperti orang di Australia itu boleh. Nah, itu maksudnya yang kibas 1 tahun, tapi domba marino. Nah, itu maksudnya. Kalau belum 2 tahun ya kambing kita Indonesia ini belum. Nah, kenapa menentukan 2 tahun? Kan kambing ini nggak ada kelahiran. Maka dibuka mulutnya, ini tak bisa ditipu tuan. Giginya sudah poel, tapi hati-hati. Zaman sekarang mencari orang jujur, mencari orang yang takut kepada Allah
Karena 6 bulan sebelum tiba Idul Adha dia sudah pesan ke petani-petani peternak dicabut pakai tak. Kan murah kambing sebelum 2 tahun, tapi untuk supaya sampainya itu terpoel dilihat oleh orang kan ada kebayaan. Kalau terpoel, tetapi dicabut, maka kita tidak bisa tipu. Karena nggak ada kambing ini giginya gigi surganya, giginya tubuhnya nggak rapi, fungsinya pun tidak rapi. Nah, boleh. Saya pernah kata terpoel, jangan bohong. Saya Ustaz, dulu saya kuliah politeknik, saya belajar di ilmu peternakan 2 semester. Mengerti, saya bilang, oh iya maaf Pak, bertobat, kasihan, ya para setelah menyumbangkan 2,5 juta, 3 juta sampai 10 juta, ternyata kau itu sudah. Nah seperti itu, ya. Saya jadi berumur, ini tidak jadi. Bahkan kalau untuk unta, ya, 5 tahun, 4 tahun masuk tahun ke-5. Apa maksudnya? 4 tahun sempurna masuk tahun ke-5 berarti tidak boleh kurang dari 4 tahun. Itu bahasanya. Ya. Kalau 4 tahun apa ya? Berpuasa hari 4 tahun sempurna masuk tahun ke-5. Maksudnya 4 tahun berarti sudah lebih sempurna. Ada pas 4 tahun. Atau sudah kurang ini. Kerbau sapi ini ada. Sapi 2 tahun sempurna masuk tahun ke-3. Kambing 2 tahun sempurna masuk ke-3. Domba 1 tahun sempurna. Itu. Jangan sampai nanti bisa saja maju mundur. Lalu ayam pembukaan, ayam broiler itu kan besar badannya, tapi suaranya saya tipu. Ini mulia ayam, kalau ayam kamu masih segini, tapi suaranya mulia ayam, walaupun badan bongsor. Sehingga banyak orang tak makan. Ada orang tertentu saja, kalau orang itu nggak mau kecuali aku. Nah itulah. Nggak bisa saja suatu saat kami baru lahir sebulan sudah bongsor. Nah maka Allah Maha apa umur yang boleh 1 tahun itu hanya domba yang marino yang begitu besar, ada yang rebel. Selanjutnya tentang apa tadi? Perempuan. Kita ada hadisnya. Wa qila Asy-Syafi'i annahu qala al-unsa ahqqu min az-zakat. Jantan betina boleh, bahkan Imam Syafi'i mengatakan lebih afdal betina. Kenapa? Daging lebih empuk. Tetapi kebanyakan mengatakan yang afdal jantan, dagingnya banyak. Jadi tidak ada mengatakan betina tak boleh. Bahkan yang mengatakan Imam Syafi'i afdal betina karena lebih empuk daging. Yang tidak boleh betina itu kalau hamil. Itu tidak boleh. Tapi kalau tak pas kalau hamil, maka bayi ini kalau pas hamil punya namanya tidak ibunya. Boleh dimakan. Benar lebih empuk lagi dagingnya. Ya, begitu sudah saya jawab ya. Ya. Nah, benar banyak orang itu kenapa begitu juga sama Kiko. Saya Kiko putri saya, anak saya kemarin itu saya kawin betina. Kenapa? Yang lain Muhammad itu betina besar, gemuk, murah-murah. Hanya 1,4 juta, sementara jantan 3 juta. Kenapa tidak? Karena masih itu bagian dagingnya. Betina boleh. Begitu. Namun betina ini biasanya banyak gaji, ya. Tidak banyak pilih jantan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz menyambung masalah di kampung yang takut. Misalnya pada umur 9 bulan, Ya, giginya dicabut. Tetapi kambing ini baru laku setelah 2 tahun kemudian. Apakah ini bisa dikatakan kambing tadi itu cacat? ya, bagus. Yang kedua, Nabi sering saya dengar dari Ustaz, Nabi berkorban setiap tahun, 1 untuk keluargaku, 1 untuk umatku. Kalau nggak salah seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah untuk umatku ini khusus untuk Nabi atau bisa berlaku umum? Sebagai contoh, Pak Ustadz punya murid, kemudian Pak Ustadz berkorban ini untuk murid-murid. Apakah dengan demikian kewajiban ataupun meskipun sunnah murid-muridnya tidak perlu berkorban? Yang ketiga, terakhir,
Tadi Pak Ustadz mengatakan kalau yang berkorban kemudian dia menyembelih, dia melihat darahnya, maka dosa-dosanya diampuni. Tapi seperti ini tidak hanya ini, orang yang pulang haji mabrur dosanya diampuni, kemudian habis puasa pun diampuni. Pertanyaannya adalah bahwa itu adalah dosa kepada Allah. Nah, kalau orang berzina itu dosa kepada Allah atau dosa kepada siapa? Seandainya